Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Harmen. Pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih Pak untuk masyarakat sekitar, masyarakat di Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya, apakah tahun depan dibuka penerimaan CPNS bagi nakes dan guru dan beserta lainnya, atau hanya P3K saja? Aduh, tahun sekarang aja belum selesai. Mungkin tadi Pak soal sertifikat CAT nih Pak. Kan Ya, tadi berlakunya itu 1 tahun setelahnya ya Pak ya, 1 tahun setelahnya. Nah, ini kalau misalkan jika ikut seleksi tahun 2023, periode selanjutnya ternyata 2025, apakah bisa nilai sertifikat itu dipakai di tahun 2025 Pak? ya. Jadi di dalam ketentuannya Menteri Pan-RB dikatakan bahwa bukan berdasarkan tahun, tetapi dapat digunakan satu kali ke depan. Jadi artinya apa? Kalau bisa digunakan satu kali di depan, kalau tahun 2024 tidak ada seleksi, maka yang bersangkutan bisa menggunakan di tahun 2025. Kalau 2025 masih ada seleksi. Karena ketentuannya itu adalah bisa digunakan satu kali ke depan. Jadi bukan di tahun seleksi tahun depan 2024, tidak disebutkannya seperti itu. Nah, karena disebutkannya di dalam ketentuannya itu adalah dapat digunakan satu kali pelaksanaan seleksi, maka kapanpun pelaksanaan seleksi itu, kalau itu dibuka oleh pemerintah, maka dia bisa digunakan pada tahun itu. Tetapi kalau kemudian pada tahun itu teman-teman misalnya, misalnya nih, tahun ini teman-teman mendapatkan skor katakanlah 425. Tapi 425 saja belum lulus gitu loh, belum masuk 3 kali formasi. Kalau 425 saja belum masuk 3 kali formasi, apakah saya yakin 425 tahun depan itu akan jauh lebih, akan saya bisa masuk 3 kali formasi? Kan pasti peluangnya akan lebih kecil lagi, karena orang yang ikut pasti juga akan semakin fresh, orangnya juga akan semakin belajar. Nah, kalau 425 yakin misalnya 425-nya akan bisa masuk 3 kali formasi misalnya, ya silahkan digunakan itu. Tetapi kalau nggak yakin, ya teman-teman bisa ikut seleksi lagi. Tetapi skornya yang akan digunakan adalah skor terakhir. Jadi ini memang kemudian menjadi gambling. Mau menggunakan skor yang ada, tapi hanya kalau yang sekarang saja nggak masuk, misalnya mau menggunakan itu di tahun depan, kan peluangnya pasti lebih kecil lagi sebetulnya. Atau belajar kembali, belajarnya tentu harus sungguh-sungguh, belajarnya, kemudian siapa tahu kalau dapatnya lebih tinggi dari itu. Tetapi kalau lebih rendah dari itu ya risikonya juga ada. Jadi pasti segala sesuatu itu akan ada risikonya. Hanya saja kalau kembali ke pertanyaannya itu hanya bisa digunakan satu kali di dalam seleksi berikutnya. Baik Pak, berarti sudah terjawab sudah ya Pak ya, untuk sertifikat ini tidak berdasarkan tahun ya Pak ya? Tapi bisa digunakan satu kali pada tahun berikutnya. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Harmen. Pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih Pak untuk masyarakat sekitar, masyarakat di Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya, apakah tahun depan dibuka penerimaan CPNS bagi nakes dan guru dan beserta lainnya, atau hanya P3K saja? Aduh, tahun sekarang aja belum selesai. Saya belum tahu apakah tahun depan akan dibuka formasi untuk CPNS atau P3K. Tetapi yang jelas saya baru akan menyelesaikan dulu yang di depan mata. Di depan mata ini adalah seleksi masih berlangsung. Kita baru menyelesaikan seleksi CPNS SKD, baru selesai tanggal 18 kemarin. Sebentar lagi akan keluar pengumuman 3 kali formasinya dari SKD, dan tentu akan ada masa sanggah di situ terkait dengan siapa saja masuk 3 kali formasi. Tetapi pada saat yang bersamaan juga sedang berlangsung seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara untuk P3K. Jadi saya masih fokus untuk menyelesaikan ini dulu, jadi belum mau berpikir apakah tahun depan masih ada CPNS-nya atau ada P3K, atau karena selesaikan dulu satu-satu. Saja yang kemudian mungkin perlu saya informasikan ke depan paling tidak mungkin mulai tahun 2024 ini
pelaksanaan seleksinya akan relatively fleksibel, tidak seperti sekarang atau tidak seperti sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Fleksibel dalam arti apa? Fleksibel dalam arti penyelenggaraan seleksi itu bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun ke depan. Apakah 2 kali, 3 kali, kita lihat. Tentu nanti akan dirumuskan bersama-sama dengan teman-teman di Panselnas, dan tentu saja juga kesiapan teman-teman di Kementerian Dikbud untuk menyiapkan soal-soal seleksinya. Karena sampai sekarang kebijakan untuk pemanfaatan materi ujian itu 1 kali pakai. Jadi kalau misalnya seleksi untuk 2023, soal-soalnya juga baru disiapkan oleh teman-teman di Dikbud untuk 2023. Jadi soalnya benar-benar soal baru semuanya. Begitu juga nanti kesiapan teman-teman Dikbud. Kalau misalnya pelaksanaan seleksi itu dilakukan secara anytime, maka tentu kesiapan soalnya juga harus siap untuk itu. Jadi banyak hal yang kemudian harus disiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan seleksi anytime. Saja kemungkinan kebijakannya akan mengarah ke anytime itu betul besar sekali dilakukan. Jadi saya belum mau berbicara formasi apakah ada atau tidak ada, karena itu yang kedua, karena itu juga ranahnya di teman-teman di Kementerian PAN-RB. Jadi bukan BKN adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan formasi yang juga sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB. Itu kira-kira Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harmen. Itu tadi untuk Bapak Ibu sekalian yang menunggu-nunggu seleksi di tahun depan. Kita tunggu aja untuk jadwal selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sangat seru sekali dan menarik sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ini saya minta closing statement yang akan diberikan oleh Bapak Doni dan Bapak Suharmen. Jadi BKN sudah berubah. Tidak lagi kemudian ada sesuatu yang kemudian harus dirahasiakan, kecuali kalau memang itu sifatnya harus dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan. Tadi Pak Doni sudah menyampaikan, misalnya seleksi untuk apapun yang mengikuti seleksi itu harus dirahasiakan, karena orang yang menjadi intelijen itu dilindungi oleh Undang-Undang Intelijen Negara. Jadi ada yang kemudian bisa dibuka kepada publik, ada yang kemudian tidak bisa dibuka kepada publik. Tapi prinsipnya, kalau yang penyelenggaraan seleksi ini, kalau informasi yang terkait dengan yang bersangkutan, itu di BKN sekarang ini sudah terbuka sepenuhnya kepada publik, dan siapapun bisa mengikuti berapa nilai yang diperoleh oleh yang bersangkutan. Termasuk juga kemudian pada saat kalau terjadi sanggahan dari para peserta, biasanya kami juga akan membuka kepada publik setiap detik yang dilakukan. Itu manfaatnya kita menggunakan teknologi di dalam proses seleksi ini. Kita bisa tahu apa aktivitas yang dilakukan oleh setiap peserta, karena akan tercatat di dalam log activity-nya. Kapan mereka menjawab soal, kapan mereka kemudian merubah jawaban soal. Sistem juga kemudian merekam wajah yang bersangkutan pada saat. Jadi pada saat yang bersangkutan termenung atau banyakkan melamun pada saat menjawab soal, itu juga bisa dibuka semua. Seluruh aktivitas itu tercatat di dalam sistem. Itu manfaatnya kita menggunakan teknologi. BKN sudah terbuka, transparan, dihadirkan kepada publik. Siapapun bisa kemudian mengakses informasi itu. Transparansi dalam proses penerimaan aparatur sipil negara ini betul-betul bisa kita hadirkan. Yang kedua, pesan saya, BKN sudah berubah. Kita ingin betul menghadirkan seleksi bisa adil bagi semua orang. Maka tentu jalur-jalur lintas untuk orang bisa masuk menjadi aparatur sipil negara sudah harus dihilangkan. Jadi mohon berhati-hati betul, masyarakat jangan sampai tertipu oleh publik, karena Anda akan dirugikan betul kalau itu dilakukan. Yang rugi siapa? Yang saya sayangkan betul adalah Anda untuk membayar joki, membayar calo, itu sampai menjual tanah. Yang saya pernah mendapat laporan itu, menjual sawah orang tuanya. Tetapi kemudian yang Anda peroleh apa? Yang akan Anda peroleh adalah diblokir. Karena Anda kemudian ketahuan melakukan kecurangan. Jadi sebaiknya kalau Anda memang ingin menjadi aparatur sipil negara, maka masuklah menjadi aparatur sipil negara dengan sewajarnya, belajar kalau ingin lulus, dan tentu saja berdoa setelah itu semoga Anda kemudian bisa menjadi yang terbaik. Itu